siang Miss Helen, kami dari SMAK 3 Minabakti mau mewawancarai Miss Helen untuk tugas bahasa Indonesia. Selamat siang. Boleh? Kita dari sekolah ya? Ya, Silakan. yang pertama, sejak kapan sih Miss mulai menggeluti bidang seni? Yang jelas sejak kecil. Sejak saya mulai bisa menggambar pasti kan. Tapi untuk ikut lombanya, saya mulai ikut lomba gambar itu dari kelas 3 SD. Sejak saya pindah ke Bandung. Ya. Terus apa yang membuat Miss tertarik dengan bidang seni? Namanya sudah hobi. Kalau hobi kan seperti kalau kamu suka dengan memasak, kamu inginnya masak terus, ya kan? Kalau sudah hobi, otomatis saya dari kecil ya sampai sekarang hobi itu nggak bisa saya lepaskan. Dan kebetulan saya belajar dan ambil jurusan seni rupa, otomatis. Kenapa Miss suka dengan bidang seni? Mengapa? Ya pasti kan karena itu hobi ya. Hobi itu pasti kesukaan ya, sudah mendarah daging. Dan kebetulan papa saya seorang pelukis, meskipun tentara yang suka melukis, dan lukisannya memang alirannya natural. Cuma saya selain melukis, saya juga suka tari. Dulu saya tari, terus saya drama, saya biasa untuk teater juga biasa. Jadi memang bidang-bidang itu sudah saya sukai dari dulu. Hal-hal yang bersifat seni itu kalau buat saya itu memang menyenangkan. Saya menjadi inspirasi Miss sehingga Miss bisa menyukai bidang seni. Inspirasi atau alasan? Kalau inspirasi pasti karena saya punya papa saya yang menginspirasi saya. Setiap ada lomba lukis di Bandung, saya selalu diajak untuk ikut, dan kebetulan beberapa kali saya menang. Meskipun zaman dulu hadiahnya bukan medali, bukan berupa piala-piala yang bisa dipajang seperti kalian sekarang. Hadiahnya itu dulu hanya berupa buku tulis, voucher, cat lukis, hal-hal yang bersifat untuk mendukung. Dan itu, tapi itu tetap juga membuat saya bisa jadi seperti sekarang ini. Apa sih manfaatnya kalau kita ini belajar tentang seni? Sekarang saya balikan lagi ke kamu. Kalau kamu belajar, kenapa itu ada pentingnya dengan seni ya, ada hubungan dengan seni. Kalau kamu masuk ruangan kelas aja, polos, kamu lihat kelas 7A, bisa dilihat shop 7A. Ferry bisa lihat 7A semua kelasnya? Ya. Apa yang kamu rasakan dengan kelas yang banyak gambarnya dibanding kelas yang sama sekali nggak ada gambar? Sekarang kamu saya balikin lagi. Coba saya balikin lagi, nggak apa-apa. Jadi Rasanya hambar nggak? lebih mudah. Nah, itu baru di kelas rumah sakit saja. Rumah sakit kalau polos semua, ruangannya tidak ada lukisan, kan kamu biasanya suka milih ruangan kelas VIP atau kelas yang ada, ya kan? Kelas ada lukisannya, apa ruangan kamar yang ada lukisannya, hotel aja. Semua unsur seni itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dan itu penting, meskipun memang terjabat dalam beberapa jurusan. Dan saya lebih spesifik ngambil seni, karena saya pikir justru hidup tanpa seni itu rasanya hambar, ya kan? Hidup tanpa seni rasanya hambar. Kamu bisa bayangkan, kamu hidup tanpa buku, kamu membayangkan sendiri, ya kan? Tidak ada gambar-gambarnya, bukunya rata semua seperti skripsi. Kemudian kamu tas polos semua seperti belacu saja. Apakah mau baju kamu polos saja putih kayak baju perawat yang rata aja? Kan nggak mungkin. Ya, itu seni ada dalam kehidupan manusia. Ya. Mana pertama kali Miss aku belajar tentang seni? Seni apa dulu? Secara khusus, secara informal, formal, bagaimana? Kalau informal itu berarti belajar di papa saya, otomatis. Kalau formal, secara khusus saya belajar seni rupa, pasti dari SD. SD ada dong pelajaran kesenian. Ya, saya juga juara menggambar di SD tahun ke tahun, setiap tahun. Di gereja juga sama, terus di SMP saya juga sama. Saya belajar seni lukis, seni rupa, sampai seni ukir. Saya ambil high school-nya juga seni ukir. Kemudian SMA juga sama.
Masih ada pelajarannya dan secara khusus saya spesifik ke seni rupa itu pada saat saya kuliah. Saya ambil jurusan seni rupa. Berapa lama Miss sudah mengikuti bidang seni ini? Kira-kira spesifiknya berapa tahun? Kamu bisa hitung saya dari umur 9 tahun. 9 tahun. Coba, berarti sekarang umur saya berapa? Sekarang umur saya udah 40-an. Berarti sekitar hampir 30 tahun lebih. Tapi kalau untuk belajar seni rupanya, pasti kamu bisa lihat. Dan saya mulai mengajar seni rupa ya otomatis sejak SMP Bina Bakti berdiri, SMP Rian Kopo, jadi 8 tahun ya, 8 tahun maupun 9 tahun. Bagaimana perasaan Miss saat di bidang seni? Namanya mempelajari hobi sendiri pasti saya lebih suka, lebih menikmati dan happy banget. Gak ada beban sama sekali. Kecuali kalau menghadapi murid-murid yang benar-benar tidak mau mengerjakan tugas. Kita angkatan Miss ya. Emosi nggak ada, ya. Tapi saya tahu mungkin alasannya masuk karena banyak alasan lain selain mungkin kalau dia menganggap materinya susah, saya rasa tidak susah, tinggal kreativitas yang ada, ya. Tinggal mau kreativitas apa enggak. Dan mungkin ada unsur M biasanya. Itu yang membuat saya agak-agak M itu males. Kalau saya sudah menyuruh murid seperti itu, bukan soal saya senang apa enggak dengan seni, tapi soal bagaimana saya khawatirnya apakah yang saya sampaikan ini masuk apa enggak sama anak tersebut, gitu loh. Ya itu yang agak bikin sedikit bete, ya. Mungkin kamu tahu sebabnya. Menurut Miss nih, gimana jiwa seni yang ada di anak-anak zaman sekarang, Miss? Jiwa seni yang ada di anak-anak sekarang tuh sebenarnya lebih kontemporer ya. Mereka kontemporer dan pop art. Dan kalau anak-anak yang sekarang kalau untuk seninya banyakkan K-pop, ya, tidak mencoba belajar mencintai seni bangsa sendiri, ya. Ya itu yang sebenarnya saya agak sayangkan. Sebenarnya saya inginnya dari situlah saya mau anak-anak belajar tentang budaya bangsa, justru karena seni kita sendiri yang saya khawatir ya suatu saat nanti kita nggak akan punya seni itu sendiri, ya. Kayak kita tahu batik sudah mulai diambil negara lain, ada beberapa lagu diambil negara lain, sampai yang namanya Reok Ponorogo itu juga kan sama, itu kan seninya kita semua diambil oleh bangsa lain. Kalian tahu bangsa mana yang biasa mengambilnya, ya kan? Cuma ya itu belajar dari sekarang untuk belajar mencintai bangsa. Itulah saya kenapa ngajak kalian kemarin seni rupa anak kelas 10 saya minta untuk membuat limbah, karya seni kria dari limbah yang mainan, kalau bisa mainan tradisional, ya kan? Itu makanya supaya belajar mencintai karya bangsa sendiri. Pesan Miss nih buat anak-anak zaman sekarang yang kurang begitu greget gitu sama seni gitu. Apa? Pertama satu hal, kamu gak bisa hidup tanpa seni. Kalau kamu gak mau hidup tanpa seni, pasti hidup kamu hambar. Tapi satu hal juga, belajar mencintai seni budaya bangsa sendiri. Karena kalau kamu gak mau hilang, anak cucu kamu gak akan ada tanda-tandanya sebagai bangsa Indonesia. Tidak akan bisa mewarisi kekayaan budaya bangsa, dan itu yang bikin kita kaya. Kamu tahu Bali Toraja terkenal karena budaya bangsanya, budaya kita sendiri, ya kan? Sudah masuk ke kelas 7A, sudah lihat kelas 7A seperti ini. Kalau yang belum pernah masuk 7A silakan masuk, tapi jangan dirusak. Ini kelas seni ya, kelas seninya 7A. Tapi memang anak-anak yang mungkin alumni 7A mungkin memang kalau masuk 7A mereka punya kenangan tersendiri karena memang kelasnya beda. Tuh loh. Selain udaranya segar, kena angin kenceng sini, kalau panas kepanasan, gitu ya, seperti itulah 7A. Tapi itu yang membuat saya memang tidak mau pindah ke kelas lain untuk menjadi wali kelas, dan tetap kelasnya harus tetap di sini karena kelas ini buat saya kelas seni. Tapi ya itulah saya. Oh ya udah Miss, gitu aja wawancara dari kita anak SMAP 3 Bina Bakti. Makasih Miss, mungkin ini bisa menjadi inspirasi anak-anak zaman sekarang juga untuk mencintai seni lebih dalam lagi. Ya, terima kasih.